Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 1. Tiara Nawang Wulan dengan NIM 193141017. Yang kedua, Yuanita Indah Sabila dengan NIM 193141020. Yang ketiga, Tarisa Aulia Fiadora dengan NIM 193141021. Dan yang terakhir, Syakinah dengan NIM 193141031 akan menjelaskan mengenai mikromolekul dan makromolekul pangan. Untuk materi yang pertama yaitu pengertian mikromolekul dan makromolekul. Dalam sistem biologi terdapat satuan kecil yang disebut dengan atom, di mana membentuk molekul yang lebih besar dan disebut dengan makromolekul. Istilah makromolekul diperkenalkan pertama kali pada tahun 1920-an. Makromolekul ini berupa polimer yang terbentuk secara alami maupun sintetik, sebagai contohnya hemoglobin. Sedangkan makromolekul yang non-polimer, contohnya lipid. Polimer yaitu rangkaian yang tersusun secara berulang dari atom yang panjang, terbentuk dari molekul identik sebagai pengikat yang disebut monomer. Makromolekul serat pangan mempunyai kemampuan untuk bergabung dengan ion logam. Jadi, jika makromolekul merupakan molekul yang berukuran besar, dalam pencernaan diserap oleh usus. Jadi, mikromolekul ini merupakan unit terkecil dari monomer. Mikromolekul merupakan unsur dalam ikatan-ikatan tertentu yang berhubungan sehingga membentuk zat molekul. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai senyawa yang termasuk makromolekul. Yang pertama ada karbohidrat. Karbohidrat merupakan salah satu gizi penting yang tentunya diperlukan oleh tubuh manusia untuk menghasilkan energi. Karbohidrat ini sendiri mempunyai rumus empiris CH2O. Karbohidrat terbagi atas dua macam, yaitu karbohidrat sederhana dan karbohidrat kompleks. Contoh dari karbohidrat sederhana ini yaitu monosakarida, disakarida, oligosakarida, glukosa, dan fruktosa. Sedangkan contoh dari karbohidrat kompleks terdiri atas polisakarida, di mana polisakarida ini terdiri atas dua ikatan monosakarida dan serat yang dinamakan juga polisakarida non-aktif. Nah, yang pertama monosakarida. Monosakarida ini terdiri atas glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Di mana glukosa ini dapat kita jumpai di sayur-mayur, buah-buahan, ataupun sari pohon yang di dalamnya juga terdapat dengan glukosa dan laktosa. Lalu fruktosa ini dinamakan sebagai gula buah, yang merupakan gula paling manis. Gula ini terdapat dalam madu bersama glukosa yang terdapat dalam nektar buah dan juga sayur mayur. Lalu laktosa. Laktosa ini terdapat di dalam tubuh sebagai hasil pencernaan lambung. Bentuk dari monosakarida ini tidak memiliki warna, bersifat larut dalam air, namun tidak larut di darah, larut alkohol. Untuk gambarnya teman-teman bisa melihat di ini ya. Nah, untuk yang kedua yaitu disakarida. Disakarida merupakan suatu karbohidrat yang tersusun dari dua cabang monosakarida yang disepersatukan oleh suatu hubungan glikosida. Seperti halnya monosakarida, senyawa ini larut dalam air, sedikit larut dalam alkohol, dan praktis tidak larut dalam ether atau pelarut organik non-polar. Contoh dari disakarida adalah laktosa, sukrosa, dan laktosa. Sukrosa dinamakan juga gula tebu, di mana bisa diperoleh melalui proses penyulingan dan kristalisasi. Lalu ada maltosa atau gula malt. Ini tidak dijumpai di alam bebas seperti sukrosa, namun bisa didapatkan melalui pemecahan pati. Lalu ada laktosa. Laktosa atau disebut juga gula susu hanya terdapat dalam susu dan terdiri atas satu unit glukosa dan satu unit galaktosa. Tidak semua orang bisa tahan dengan susu sapi. Contohnya orang Indonesia yang memiliki kulit berwarna. Hal ini disebabkan karena kekurangan enzim laktase
Polisakarida ini tersusun dari dua unit monosakarida yang saling berhubungan melalui ikatan glikosida. Unit gula dapat saling berhubungan membentuk polisakarida yang bermacam-macam, antara lain lurus, bercabang, atau melingkar. Dari segi bentuknya, polisakarida memiliki warna putih dan tidak berbentuk kristal, tidak memiliki rasa manis, dan tidak memiliki sifat mereduksi. Berat molekul polisakarida yang larut dalam air akan membentuk larutan koloid. Beberapa polisakarida yang penting diantaranya adalah amilium, glikogen, dekstrin, dan selulosa. Yang pertama yaitu ada amilum. Amilum di dalamnya ini terdiri dari glukosa dari padi yang berjumlah 4000 unit. Amilum terdiri atas dua macam amilosa dan amilopektin. Lalu selanjutnya ada glikogen. Glikogen ini termasuk ke dalam polimer glukosa. Glikogen tersimpan di hati dan otot hewan manusia sebagai cadangan energi. Yang selanjutnya ada dekstrin. Dekstrin termasuk jenis polisakarida yang terbentuk dari pemecahan pati dan glikogen. Yang selanjutnya yaitu ada selulosa. Nah, materi selanjutnya yang kita bahas adalah lipid. Lipid merupakan sekelompok senyawa yang mempunyai ciri relatif tidak larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut nonpolar seperti ether dan kloroform. Lipid. Jaringan ini merupakan jaringan penahan panas yang terletak pada jaringan bawah kulit dan melindungi organ, misalnya ginjal. Makanan yang mengandung asam lemak omega 3 bermanfaat bagi beberapa penyakit kronis seperti salah satunya adalah rematik. Nah, klasifikasi lipid terbagi menjadi 3, yaitu lipid sederhana, lipid kompleks, dan lipid turunan. Lipid sederhana merupakan bentuk ester asam lemak dengan berbagai alkohol. Nah, ada 2 contoh dari lipid. Nah, sedangkan lipid kompleks adalah bentuk ester asam lemak yang mengandung alkohol dan beberapa bagian lain. Selanjutnya yang kita bahas yaitu mengenai tentang protein. Protein berasal dari bahasa Yunani yang artinya paling utama. Molekul protein mengandung karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, atom sulfur, dan fosfor yang dimana berperan penting dalam struktur dan fungsi sebagai makhluk hidup dan virus. Kita sampai di fungsi protein. Fungsi protein yang pertama merupakan faktor utama dalam sel yang banyak terlibat dalam proses regulator enzim. Yang kedua, enzim merupakan protein yang terlibat sebagai katalisator dalam berbagai macam reaksi kimia di dalam tubuh. Yang ketiga, antibodi. Antibodi merupakan protein khusus yang berperan penting dalam pertahanan tubuh. Yang keempat, banyak protein yang terlibat dalam proses kekimyaan sel dan transkripsi sinyal. Contohnya sulit, yang berperan penting dalam pengaturan glukosa dalam darah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mikromolekul yang terdiri dari mineral dan vitamin. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang mineral. Yang pertama yaitu mineral. Mineral merupakan unsur salah satu komponen yang diperlukan oleh makhluk hidup. Nah, berdasarkan kegunaannya dalam aktivitas kehidupan, mineral logam dibagi menjadi 2 golongan, yaitu logam esensial dan logam non-esensial. Nah, logam yang esensial yaitu logam yang diperlukan dalam proses fisiologi makhluk hidup. Mineral ini biasanya terikat dengan protein, termasuk enzim untuk proses metabolisme tubuh, yaitu kalsium, fosfor, kalium, natrium, klorin, sulfur, dan sebagainya. Yang kedua yaitu logam non-esensial, yaitu golongan logam yang tidak berguna dalam tubuh makhluk hidup, yang sangat berbahaya dalam tubuh seperti timbal, merkuri, arsenik, dan lain-lain. Berdasarkan banyaknya mineral dibagi menjadi 2, yaitu mineral makro dan mineral mikro. Mineral makro adalah
Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang vitamin. Vitamin merupakan nutrium organik yang dibutuhkan dalam jumlah kecil untuk berbagai fungsi biokimiawi dan yang umumnya tidak disintesis oleh tubuh sehingga harus dikonsumsi dari makanan. Nah, vitamin B yang paling penting bagi nutrisi manusia adalah tiamin. Nah, tiamin merupakan tanaman yang biji-bijian yang digiling sempurna dan daging merupakan sumber tiamin yang paling utama. Jadi tiamin ini merupakan tanaman yang termasuk biji-bijian kayak gitu. Terus yang kedua yaitu ritoflavin atau terdiri dari sebuah jenis isoalkoholsazi yang terikat dengan gula, alkohol, yang ketiga yaitu niacin atau asam nikotin. Vitamin niacin merupakan komponen kunci yang paling asam pantotenat. Nah, asam pantotenat ini dibentuk melalui penggabungan asam pantoat dengan alanin. Asam pantonetat banyak ditemui dalam sebagian besar jaringan hewan, sereal, dan kacang-kacangan. Yang selanjutnya yaitu vitamin B6. Nah, vitamin B6 ini terdiri atas derivat pridin yang berhubungan erat yaitu pridoksin, pridoksal, serta pridoksamin, dan fosfatnya yang bersesuaian. Sumber vitamin B6 yang terbaik berada pada hati, ikan, alga, pisang, daging, sayuran, dan telur. Yang selanjutnya yaitu biotin. Biotin merupakan derivat isolatol yang tersebar luas dalam berbagai makanan alami. Nah, yang selanjutnya yaitu vitamin B12 kobalamin. Selanjutnya yaitu asam folat. Asam folat ini terdiri dari lactose, betaidine yang terikat dengan satu molekul masing-masing, dan asam Yang pertama, proses pencernaan karbohidrat yang terjadi pada mulut. Pencernaan karbohidrat dimulai dari mulut. Bolus makanan yang diperoleh setelah makanan dikunyah bercampur dengan ludah yang mengandung enzim amilase. Amilase menghidrolis pati atau amilum menjadi bentuk lebih sederhana, yaitu dekstrim. Bila berada di mulut cukup lama, sebagian diubah menjadi disakarida maltosa. Enzim amilase bekerja paling baik pada pH ludah yang bersifat netral. Bolus ditelan masuk ke lambung. Enzim ludah yang ikut masuk ke dalam lambung dicerna oleh asam klorida dan enzim pencernaan protein yang terdapat di lambung, sehingga pencernaan di lambung terhenti. Setelah melalui mulut, kemudian proses selanjutnya yaitu berada di dalam usus halus. Enzim amilase yang dikeluarkan oleh pankreas mencernakan pati menjadi dekstrim dan maltosa. Penyelesaian pencernaan karbohidrat dilakukan oleh enzim-enzim disakarida yang dikeluarkan oleh sel-sel mukosa usus berupa maltase, sukrase, dan laktase. Hidrolis disakarida oleh enzim-enzim ini terjadi di dalam mikrofili dan sakarida yang dihasilkan adalah sebagai berikut, yaitu maltase, maltosa 2 mol glukosa, sukrase, sakarosa 1 mol glukosa plus 1 mol fruktosa, laktase, laktosa 1 mol glukosa plus 1 mol galaktosa, monosakarida glukosa, fruktosa, dan laktosa. Kemudian diabsorpsi melalui sel epitel usus dan diangkat oleh sel jelukat berdarah melalui daerah Setelah konsentrasi monosakarida dalam usus halus atau mukosa sel cukup tinggi, absorpsi dilakukan secara pasif atau fasilitatif. Tapi bila konsentrasi turun, dilakukan secara melawan gradien konsentrasi dengan menggunakan energi dari ATP dan ion natrium. Glukosa dan galaktosa lebih
sel lambung yaitu sel parietal atau mensekretan asam lambung, sedangkan sel zimogen mensekretan proenzim pepsinogen. Proenzim pepsinogen oleh HCI diaktifkan menjadi enzim pepsin. Protein setelah didenaturasi atau dirusak oleh HCI kemudian dihidrolis oleh enzim pepsin menjadi peptida sederhana. Yang ketiga, pencernaan usus halus. Cairan pankreas mengandung proenzim trypsinogen dan chymotrypsinogen. Koenzim trypsinogen diaktifkan menjadi enzim dan chymotrypsinogen oleh Sekian presentasi yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.